Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas Kagurabachi chapter 16. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Chapter kali ini diawali dari Chihiro yang berhasil menyelamatkan Char, dan kini dia sedang menggendong Char. Char berkata, "Kau tidak apa-apa, mau gantian?" Chihiro menjawab, "Kita tidak bisa gantian, lagi pula dibandingkan rasa sakitmu, ini tidak seberapa." Kemudian saat itu Chihiro menjelaskan teknik Nishiki yang sebelumnya dia gunakan. Itu adalah Nishiki yang berbeda. Nishiki meningkatkan pergerakan fisik dari penggunanya dengan energi spiritual yang padat. Sementara Nishiki yang tadi bukan meningkatkan, tapi membantu pergerakan pengguna. Teknik penggunaan baru yang mengurangi tekanan pada tubuh, tapi tetap saja itu hanya sekedar mengurangi. Teknik tersebut tetap menimbulkan rasa sakit yang kuat. Setelah itu Char bertanya tentang Hinao. Chihiro mengatakan bahwa dia tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Lalu saat itu Char melihat tangan kiri Chihiro yang terluka dan diperban. Char berkata, "Chihiro, kau terluka." Chihiro berkata, "Itu tidak apa-apa, jangan khawatirkan itu." Kemudian kita mendapatkan kilas balik Sojo dalam penelitian sebelumnya, di mana dia menemukan fakta tentang kekuatan Char. Sojo berkata, "Kekuatan spesial dari klan Kyonagi adalah regenerasi. Seperti yang kuduga, kekuatannya ini bisa mempengaruhi bahkan terhadap sel orang lain. Ada tanda bahwa sel itu mulai stabil. Tapi kenapa ini tidak berjalan lancar?" Saat itu penelitian Sojo sesuai dengan prosedur. Hanya saja ada sesuatu yang membuatnya tidak berjalan lancar, dan itu masih belum ditemukan oleh Sojo. Kembali ke Chihiro, Char berkata, "Coba aku lihat tangan kirimu." Kemudian Char memegang tangan kiri Chihiro, lalu dia memejamkan mata. Setelah itu kita melihat kilas balik beberapa panel, termasuk tentang ucapan ibunya Char. Ibunya Char berkata, "Itu karena kekuatan spesial yang Char dan ibu punya. Char, jika kau terluka, apa yang kau pikirkan?" Char menjawab, "Aku hanya tidak mau terluka." Lalu ibunya bertanya lagi, "Bagaimana dengan rasa sakitnya?" Char menjawab, "Itu sakit." Ibunya berkata lagi, "Alasan luka itu sembuh karena kita berpikir aku ingin rasa sakitnya hilang. Yang terpenting adalah pikiranmu. Jika kau berpikir dengan kuat, semua luka bisa disembuhkan." Saat itu kita mendapatkan panel kilas balik Sojo juga yang mengalami kegagalan dalam percobaannya, tapi dia terus saja mencobanya. Sojo berkata, "Gagal lagi. Angkanya menunjukkan jika ada efek pada yang lainnya. Sekali lagi, kali ini tingkatkan jumlahnya." Kemungkinan besar hal yang membuat penelitian Sojo selalu gagal adalah pikiran dari Char itu sendiri. Sementara Char saat itu mengingat kenangan singkatnya bersama Chihiro. Setelah itu kembali ke Chihiro. Saat ini Chihiro sudah keluar kastil dan dia bertemu Shiba. Chihiro menitipkan Char kepada Shiba. Shiba berkata, "Sejujurnya, ini memang tugasmu Chihiro, tapi aku tidak pernah berhenti merasa khawatir." Saat itu Chihiro merasa ada sesuatu yang berbeda dari tangan kirinya. Dia melihat dan menggerakkan tangan kirinya lalu berkata, "Char, apa kau menyembuhkanku?" Char berkata, "Chihiro, jangan mati, oke?" Chihiro lalu berkata, "Ya, terima kasih." Kemudian Shiba membawa Char berteleportasi, sedangkan Chihiro menarik dan mengeluarkan pedang Yotonya, yaitu Enten. Setelah itu kita beralih ke pertempuran Kamunabi melawan Sojo. Kamunabi memanfaatkan interval 20 detik untuk menyerang Sojo habis-habisan. 4 anggota Kamunabi menyerang bersamaan, sementara 2 anggota sisanya menunggu sebagai kartu as terakhir. Sojo saat itu menggunakan kombinasi Ko dan Yui, tapi itu sudah diprediksi Kamunabi. Sojo pun berhasil menghindar dan menahan beberapa serangan anggota Kamunabi. Saat itu anggota Kamunabi termuda sangat ingin bergabung, tapi anggota Kamunabi wanita menahannya karena dia adalah kartu as mereka. Sementara saat itu waktu sudah berjalan sekitar 10 detik, dan Sojo masih bisa bertahan, tapi Kamunabi masih menjalankan rencana mereka untuk menjebak Sojo. Kemudian anggota Kamunabi bertopeng melakukan kombinasi serangan dengan Ikuto, dan Sojo pun saat itu berhasil dijebak sehingga dia tidak bisa bergerak. Ikuto berkata, "Dia baik sekali sudah menyediakan petir. Ini seperti railgun yang diimprovisasi." Kemudian pria bertopeng dengan dibantu Ikuto meluncur dengan sangat cepat seperti sebuah peluru ke arah Sojo dan berhasil mengenai Sojo. Sojo terhempas. Kuregumo pun berhasil dicuri. Kamunabi merasa jika mereka sudah mencuri Kuregumo, mereka pasti menang. Tapi mengejutkan, Sojo menggunakan Mei lagi padahal intervalnya belum habis. Kuregumo yang ada di tangan Kamunabi pun akhirnya mengeluarkan petir dan berhasil mengalahkan 3 anggota Kamunabi sekaligus. Kuregumonya pun berhasil kembali ke Sojo dengan kecepatan tinggi, dan Sojo menangkap Kuregumonya menggunakan mulutnya. Lalu Kamunabi berniat menggunakan kartu as mereka, tapi sebelum mereka mengaktifkannya, Sojo sudah meluncur menebas 2 anggota Kamunabi tersisa. Kamunabi pun dikalahkan.
Setelah itu kembali ke Chihiro. Ternyata alasan kenapa Chihiro menitipkan Char kepada Shiba lalu membawanya ke tempat aman, dan kenapa Chihiro menarik pedangnya adalah karena di hadapan Chihiro berdiri Sojo yang sudah kembali dari pertarungannya melawan Kamunabi. Sojo berkata, "Karena kecintaanku padanya, aku merasakan peningkatan afinitas dari Kuregumo. Itulah kenapa memperpendek interval bukan sesuatu yang mustahil. Selanjutnya adalah daripada melepaskan Mei yang diisi kekuatannya, aku berpikir untuk menggunakannya langsung. Itu sedikit membutuhkan waktu, tapi itu jadi pelajaran yang lumayan." Sojo ternyata saat itu mengambil pelajaran dari Chihiro yang sebelumnya berhasil menahan dan mengarahkan petir ke tubuhnya dalam pertempuran pertama mereka. Kamunabi sendiri sudah tewas. Saat ini Chihiro tidak sedang memikirkan kematian mereka atau sedang dalam kebingungan. Dia hanya tenggelam pada fokusnya. Sojo berkata lagi, "Aku kira kau tidak bisa bergerak sementara ini, dan sepertinya kau pun sudah mendalami pemahamanmu. Itu benar, ada banyak yang ingin kubicarakan kepadamu, tapi yang kubutuhkan sekarang sepertinya bukan kata-kata." Setelah itu sang narator berkata, di atas rasa lelah, tubuh mereka sudah terluka dari pertarungan beberapa waktu lalu. Setelah mendalami pemahaman mereka tentang Yoto, pada kondisi penggunaan teknik rahasia mereka saat ini, mereka berdua merasakan batas waktu dari pergerakan mereka, yang secara kebetulan batas waktu mereka sama, yaitu 12 detik. Saat itu Sojo langsung menggunakan Mei, dan Chihiro langsung menggunakan Nishiki. Pertarungan mereka pun terjadi dengan sangat cepat. Melampaui batas mereka membakar nyawa mereka sendiri, dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 16 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 16 ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 相まがってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に